Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang sedaya wonten pundi papanipun, pepanggihan malih kalian pasinaon basa Jawi sarengan kalian kula. Wonten ing mriki sampun dumawuh wonten ing piwulang pitu, kala wingi sampun ngrembak bab Serat Wedhatama. Nah, sakmangke badhe ngrembak kados pundi caranipun damel tembang gambuh ingkang gampil ngremenaken ugi nari kawigaten. Nah, saderengipun damel tembang gambuh, mugia panjenengan sami tansah manggihi sehat bagas kewarasan. Godhong garing arane klaras, senadyan pembelajaran daring, mugi-mugi panjenengan sami tansah manggihi seger waras. Mekaten para kadang, mugi-mugi sedaya tansah nindakaken protokol kesehatan ampun kesupen punika anjuran saking pemerintah. Pundi papanipun panjenengan sami kedah ginakaken protokol kesehatan supados panjenengan sami tetep sehat mekaten. Nah, langsung kemawon monggo dipun simak, ananging saderengipun nyimak kados pundi caranipun damel tembang gambuh, dipun cepakaken, dipun cawisaken bolpen lan bukunipun nggih. Bolpen lan buku punika pigunanipun supados panjenengan sami menawi wonten bab-bab ingkang penting saged langsung dipun coret-coret. Nggih, langsung kemawon caranipun ndamel tembang gambuh. Langkung prayogi mangke kacampur ginakaken bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia saja supaya semua mengerti dan memahami. Yuk kita mulai saja. Disimak ya teman-teman. Cara membuat tembang gambuh, yaitu mudah, menyenangkan, dan menarik. Oleh Rudianto SPD-nya, saya sendiri. Contoh tembang gambuh, ya ini saya beri contohnya dulu sebelum kalian semua untuk membuat tembang gambuh supaya mengerti dan paham bagaimana caranya untuk membuat tembang gambuh yang mudah, menyenangkan, dan menarik. Nah, ini ada contoh tembang gambuh yang sudah saya sediakan, yaitu samengko ingsun tutur sembah catur supaya lumuntur dihen raga cipta jiwa rasa kaki ing kono lamun tinemu tandha nugrahaning manon. Di samping kiri kalian semua itu ada jumlah guru gotro atau jumlah baris. Di samping kanan kalian itu ada jumlah guru wilangan dan guru lagu. Nah, bagaimana cara menghitung guru gotro? Mudah saja teman-teman, karena guru gotro adalah jumlah baris sehingga tinggal dinomori saja. Baris pertama nomor 1, baris kedua nomor 2, baris ketiga nomor 3, baris 4 nomor 4, kemudian baris kelima itu nomor 5, sehingga ada 5 gotro atau 5 baris. Di samping kanan itu ada guru wilangan, yaitu yang gotro pertama itu 7. Nah, kok bisa 7? Karena guru wilangan adalah cacahing wanda atau jumlah kecapnya suku kata setiap kalimat, yaitu cara menghitungnya begini: samengko ingsun tutur. Nah, itu 7 teman-teman, 7. Kemudian guru lagunya diambilkan dari vokal paling belakang karena pengertiannya adalah guru lagu tibaning dongding ya, dongding swara wonten ing pungkasaning gotro atau di setiap akhir baris ada 7. Kemudian dihitung gotro kedua atau baris kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu ada 7U, 10U, 12I, 8U, dan 8O teman-teman. Nah, ini lebih lengkapnya. Jadi kesimpulan struktur tembang gambuh adalah 5 gotro atau 5 baris, guru wilangan dan guru lagu jika dijadikan satu, yaitu 7U, 10U, 12I, 8U, dan 8O teman-teman. Nah, ini teman-teman ada 4 kriteria bagaimana cara untuk membuat tembang gambuh yang mudah, menyenangkan, dan menarik teman-teman. Yuk kita pahami bersama. Yang pertama, tentukan tema tembang terlebih dahulu ya.
Sekali lagi, tentukan tema tembang terlebih dahulu. Boleh pendidikan, agama, lingkungan, cinta, dan lain sebagainya. Pendidikan boleh, agama boleh, lingkungan apalagi ya pasti boleh, cinta. Nah ini pasti yang pernah mengalami, yang belum ya mungkin bisa ngambil tema yang lain kalau belum memahami apa itu cinta, kadang belum mengerti ya. Dan tema lainnya boleh. Yang kedua, buatlah kalimat yang sesuai dengan aturan gatranya atau setiap barisnya. Untuk poin kedua ini, kalian harus membuat kalimat yang sesuai dengan guru wilangan dan guru lagu di setiap barisnya. Misalnya baris pertama itu 7U ya, kalian harus bikin kalimat terdiri dari 7 suku kata, dan di belakangnya itu ada guru lagunya. Harus sesuai ya teman-teman, nggak boleh beda. Yang guru lagunya nggak boleh beda. Misal U ya U, jangan baris pertama belakangnya terakhir U, nanti kalian bikinnya lain dari U, itu nggak boleh ya, harus U ya, harus sesuai. Dan guru wilangan harus 7, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kemudian poin ketiga, menuliskan kalimat dari atas ke bawah ya. Jadi kalian itu harus membuat kalimat menyusunnya dari atas ke bawah, supaya nanti ada kaitannya dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti pesannya biar tersampaikan gitu teman-teman ya. Yang keempat, cek kembali baris demi baris. Jadi setiap gatranya kalian cek apakah benar guru wilangannya gotro pertama ada 7, apakah benar gotro pertama ada 10, apakah benar gotro ketiga ada 12, apakah benar gotro keempat ada 8, apakah benar gotro kelima ada 8 juga. Dan guru lagunya ya dicek juga, jangan lupa ya. Nanti misalnya teman-teman atau kalian semua menemukan yang belum tepat atau belum ini sesuai, kalian bisa rubah kembali. Jadi dicek, itu penting ya, cek baris demi baris itu penting. Nah ini teman-teman, membuat tembang itu mudah sekali ya, membuat tembang mudah, tetapi kita tentu tidak boleh menggunakan bahasa yang mengurangi nilai estetiknya. Jadi sehingga kita harus menggunakan bahasa yang kalau bisa bahasa yang mengandung unsur estetika, jadi mengandung unsur keindahan. Apa itu basa rinengga? Nah, ini basa rinengga adalah salah satu basa ya, rangkaian basa. Nanti ada jenis-jenis basa yang digunakan untuk membuat tembang. Biasanya para pujangga itu mengambil dari basa rinengga. Nah, apa itu basa rinengga? Mari kita simak bersama. Basa rinengga berasal dari dua kata, yaitu basa dan rinengga. Basa artinya adalah bahasa, sedangkan rinengga artinya yang dihias. Jadi bahasa yang dihias, gitu ya teman-teman. Kalau bahasa yang sudah dihias berarti indah, gitu teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah ini fungsi basa rinengga teman-teman. Basa rinengga dalam kebudayaan orang Jawa itu digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, tahu sendiri kan, kalau di lingkungan kalian pasti banyak acara-acara budaya, adat, tradisi. Nah itu pasti menggunakan bahasa daerah ya teman-teman. Utamanya dalam sebuah pertunjukan, itu pasti ya, pertunjukan tradisional tentu saja. Penggunaan basa rinengga bertujuan untuk menarik perhatian dan memperindah perkataan sehingga membuat hati orang yang menyimak menjadi senang. Jadi tujuannya adalah supaya orang lain itu senang, orang lain senang, orang lain itu nyaman mendengarkan bahasa yang digunakan. Fungsi utama basa rinengga adalah untuk menambah keindahan kalimat, tentu saja. Ini adalah fungsi pokok ya. Basa rinengga dapat kamu temukan dalam acara pedalangan, pranata cara, atau sambutan temanten, tedak siten, pengetan tahun anyar, dan lain-lainnya. Tembang dan karya tulis sastra seperti cerkak dan geguritan itu pasti menggunakan basa rinengga. Ya, basa rinengga. Nah,
pentingnya basa Rinenggo, maka kita harus bisa memilih basa Rinenggo yang mana ini yang kita pakai. Mari kita perhatikan apa itu basa Rinenggo, jenisnya ya. Jenis-jenis basa Rinenggo ada 9 ya, terdiri dari apa saja? Yang pertama tembung sarojo, yang kedua tembung entar, yang ketiga wangsalan, yang keempat paribasan, yang kelima bebasan, yang keenam saloko ya, yang ketujuh purwokandi, yang kedelapan parian, yang kesembilan pepindhan. Untuk tembang Mojopat sendiri itu lebih indahnya menggunakan purwokandi ya teman-teman. Nah ini lebih mudah dan indah menggunakan purwokandi. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan purwokandi, mari kita bersama memahami dulu purwokandi yang nanti akan kalian semua gunakan untuk membuat tembang. Ada 3 jenis purwokandi, nanti bisa kalian memilih jenis yang pertama, kedua, atau ketiga ya, bebas terserah. Yang pertama purwokandi suara atau purwokandi sworo ya, adalah rentetan bunyi vokal yang sama antar kata. Rentetan bunyi vokal yang sama ya antar kata dalam satu gatra atau baris tembang. Jadi dalam satu kalimat itu ada rentetan bunyi vokal yang sama. Nah ini contohnya ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu purwokandi swara yaitu purwokandi ingkang runtut ing suarane. Jadi runtut ya, yaitu ora obah ora mamah. Jadi kan ada persamaan antara bah dan mah gitu ya. Ora obah ora mamah gitu. Yang kedua jujur agawe makmur. Jadi itu ada persamaan antara jur dan mur dan sama ya, guru lagunya sama. Kemudian kepingin mujur tur malah ajur. Nah ini sebenarnya contoh ini kepingin mujur tur malah ajur ini sebuah contoh juga ya, bagaimana kita bertindak, kita harus berhati-hati dan dipikirkan terlebih dahulu, jangan sampai kepingin mujur malah jadinya ajur gitu ya. Jenis purwokandi yang kedua adalah purwokandi sastra. Purwokandi sastra adalah rentetan bunyi konsonan ya yang sama antar kata ya dalam satu gatra atau baris tembang. Ini dalam bahasa Jawa tembung purwokandi guru sastra yaiku purwokandi ingkang runtut ing sastra utawa tulisane. Nah, ini tuladane bobot, bibit, lan bebet iku penting. Nah itu dipahami ya teman-teman, rentetan bunyi konsonan. Jadi konsonan itu artinya yang sama, itu artinya ada persamaan antara bobot itu adalah ada T-nya ya, bibit ada T lagi, dan bebet ada T lagi. Itu sama ya, bobot, bibit, dan bebet. Kemudian garang, nanging, garing, itu ada persamaan antara eng yang pertama, kedua, dan ketiga. Sing sopo salah bakale seleh, itu ada persamaan ya, huruf H, double H itu ya. Sing sopo salah bakale seleh. Nah ini contoh purwokandi yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, purwokandi lumaksita ya, adalah pengulangan unsur bunyi kata terakhir sebuah gatra atau baris pada awal kata gatra selanjutnya. Jadi maksudnya purwokandi lumaksita adalah pengulangan unsur bunyi kata ya, kata terakhir sebuah gatra. Nanti diulang kembali ya, jadi diulang kembali. Kata yang terakhir itu nanti diulang kembali menjadi purwokandi lumaksita. Dan dalam bahasa Jawa seperti ini penjelasan, yaitu purwokandi kang ada dasar untuk tembung sing ono ngarep karo tembung sing ono burine. Ini contohnya. Ini contohnya jelas sekali ya teman-teman, dipahami bersama. Kepengin tuku buku, bukune wis entek. Nah, ini ada pengulangan kata buku ya. Kepengin tuku buku, bukune wis entek. Nah, terus
Dilanjutkan contoh kedua, nemu kembang, diulang lagi kembangnya wangi. Nah, wangi diulang lagi, wangi ini gawe keblinger. Nah, ini ada pengulangan seperti itu ya, teman-teman pasti paham ya. Kejaduk tembok, temboknya sing warna biru, birune kaya langit. Nah, ini ada pengulangan, temboknya sing warna biru, birune kaya langit. Nah, itu jenis Purwakandi Lumaksita. Nah, ini teman-teman pasti sudah punya angan-angan ya, sudah punya angan-angan untuk bagaimana membuat tembang menggunakan Purwakandi. Ini lebih indah teman-teman. Nah, ini mari membuat tembang gambuh. Nah, mari membuat tembang gambuh. Kita perhatikan dulu strukturnya. Nah, ini tadi ada 4 tahapan untuk membuat tembang gambuh, juga diperhatikan ya. Tahapan-tahapan yang pertama, tema. Ini kita memilih tema mengenai tema karakter religi ya, karakter religi. Ini kan karakternya religi ini. Kemudian kita kaidahnya setiap gotro atau baris itu harus sesuai dengan strukturnya. Yang kedua, yang ketiga, membuat dari baris pertama atau baris atas ke bawah. Yang keempat, cek per baris lagi. Nah, ini ya. Yo konco numpak sepur ya. Itu terdiri dari 7 suku kata. Yo konco numpak sepur. Nah, 7, kemudian guru lagunya yang terakhir itu U. Yang gotro kedua atau baris kedua, kudu jujur supayane mujur. Nah, itu ada 10 U. Baris ketiga, ojo lali manembaho marang Gusti. Nah, itu ada 12 dan guru lagunya I. Gotro atau baris keempat, antuk bebungah tinemu, ada 8, guru lagunya U. Do semangato cah anom, yaitu ada 8, guru lagunya O. Jika dilakukan atau ditembangkan, nah ini bisa. Jadi kalian bisa bikin tembang sendiri, nanti bisa dilakukan sendiri. Boleh pakai laras selendro maupun pelok. Nah, ini kalau saya biasanya pelok 6 ya. Begini. Yo konco numpak sepur, kudu jujur supayane mujur, ojo lali manembaho marang Gusti, antuk bebungah tinemu, do semangat cahanom. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lebih bagus lagi untuk menembangkan tembang gambuh ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk menembangkan tembang gambuh laras pelok patet 6 sudah ada titik laras ya teman-teman. Ini ada 5 gotro atau 5 baris. Nah, kita bisa tembangkan sesuai dengan titik laras. Yuk kita bersama-sama belajar bersama gambuh laras pelok patet 6 dengan contoh yang sudah ada. Samengko ingsun tutur sembah catur supaya lumuntur dihin raga cipta jiwa rasa kaki ing kono lamun tinemu tandha nugrahaning manon. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Menarik bukan untuk membuat tembang gambuh? Pasti sangat mudah, temanya boleh bebas ya, kalian pilih sesuka hati. Tema pendidikan boleh, agama boleh, lingkungan boleh, tentang cinta juga boleh. Nah teman-teman, kemudian ini ada tugas atau gladen ya, gladennya ada 5. Nah ini 5, yang pertama menyebutkan guru gotro, yang kedua menyebutkan guru wilangan, yang ketiga menyebutkan guru lagu, yang keempat membuat tembang gambuh sing luwih apik ya, membuat sendiri teman-teman, jangan menyontek atau cari sana sini, membuat sendiri biar kalian semua kreatif ya. Terbiasa kreatif itu pasti menyenangkan.
Yang kelima, jlentrehno karepe tembang sing wis kok gawe. Jadi kalian nanti menjelaskan tembangmu itu maksudnya apa, dijelaskan, belajar membuat atau belajar menyalurkan ekspresi melalui tembang, terutama tembang gambuh. Oke, mekaten para kadang, sampun paripurna gini pun nyinau tembang gambuh. Bagaimana cara membuat tembang gambuh kita sudah bahas tadi ya, sangat menyenangkan. Kita sudah di penghujung waktu, kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya ya. Tentu saja teman-teman bisa membuat materi yang lebih bagus lagi. Semoga ada manfaat dan ada ada manfaat dan ada kegunaannya buat kalian ya. Mungkin gunanya untuk itu ya, melestarikan budaya, kemudian untuk menyalurkan ekspresi, itu bisa ya teman-teman. Salam basa Jawa Kuncoro. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.